Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita nama Rasulullah di Ubadi. Kita bersama Rasulullah SAW pada sebuah kubah. Ini sebuah kemah. Kubah itu kemah atau rumah kecil yang bulat. Itulah kubah. Orang-orang ingin dulu dia rumah bulat. Disebut dengan kubah. Karena kita di atas masjid aja ya bulatnya. Nahwan min arba'ina. Kira-kira ada 40 orang yang kumpul. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Atardawna an takunu ruba'a ahli jannah." Apakah kalian ridho menjadi seperempat penduduk surga? Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah." Kita umat Rasulullah saja dan banyak umat yang lain, kita yang Rasulullah seperempat penduduk surga. Senang. Lalu Rasulullah berkata lagi, "Atardawna an takunu thulutha ahli jannah." Kalian ridho enggak mau jadi malah sepertiga ahli surga? Lebih banyak lagi. Gitu ya Rasulullah. Kalau orang senang apalagi sepertiga. Ya, apalagi sepertiga. Qulna qala Rasulullah bersabda lagi waladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat dan jiwa Muhammad ada pada genggaman kekuasaannya dari Allah. Inni la arju an takuna nisfa ahli jannati. Dan aku arju berharap kalian menjadi ataupun menjadi siapa kalian nisfa ahli jannah, separuh dari ahli surga. Jadi ketika ditawarkan mau nggak jadi sepertiga ahli surga, itu. Kalau bilang aku berharapnya kalian menjadi separuh ahli surga. Dan berharapnya Rasul itu bukan berharap seperti kita. Ulama mengatakan kullu roja'in ja'a anillahi wa rasulillahi da'imun al-battah. Setiap rojak
Kalau ada tertulis dari Allah dan dari Rasulullah, itu pasti terjadi. Jadi kadang-kadang ada bahasa berhak roja, tapi dari Allah dan dari Rasulullah, itu lain sama kita. Kalau kita itu kan roja menunggu sesuatu yang belum pasti, itu berharap. Sesuatu yang belum pasti dapat, yang belum pasti enak, kita berharap enak. Itu namanya roja, karena belum pasti. Tapi kalau rojanya Allah dan rojanya Rasulullah SAW menggunakan apa, kalau rojanya Rasulullah SAW dan rojanya Allah pasti terjadi. Sekarang pakai bahasa roja ya, bukan aku memastikan, kan lebih jelas lagi. Memang dalam bahasa Arab yang ini, kalau pemimpin, raja dan keadaan tertentu, mereka itu kalau ngomong padahal sudah pasti, aku berharap kemungkinan. Kita pun kadang-kadang begitu. Kayak contohnya biar mampu dan biar kaya, biar mau ngasih seseorang, nanti kalau kemungkinan kalau bisa membantu, kemungkinan membantu. Padahal dia yakin dia mau membantu, tapi pakai bahasa kemungkinan. Memang gaya seperti itu cara bahasanya. Jadi terjadi, insya Allah separuh penduduk surga itu umatnya Nabi Muhammad. Lalu timbul, pernah ingat tidak gambaran-gambaran yang lain bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hadisnya sahih juga gitu. Ahli jannah mi'ata wa ishruna shaffa. Penduduk surga 120 shaf. 120 shaf. Dan umatnya Rasulullah SAW di situ sama nuna shaffa 80 shaf. Penduduk surga itu berbaris 120 shaf. Yang 80 kita Nabi Muhammad. Berarti berapa? Separuh apa lebih? 2/3, lebih dari separuh. Kan di hadis sekarang kita baca umat Rasulullah separuh. Di hadis yang lain 2/3. Oh beda. Ya, kata ulama tidak ada masalah. Saat Rasulullah menyampaikan hadis ini, Rasulullah minta Rasulullah memastikan separuh. Ternyata ditambahkan lagi oleh Allah. Hadisnya begitu. Kuotanya ditambah di sana. Jadi itu surganya bukan separuh lagi, tapi 2/3. Jadi banyak ya. 2/3. 2/3 dari seluruh penduduk surga. Dan penduduk surga dari mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, kita paling banyak umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah mengatakan pada kita, jangan ada perlu hati muslim. Kenapa kok nggak semua 100%? Kalau masih dipilih 2/3 separuh, karena memang nggak akan bisa masuk surga kecuali nafsul jiwa manusia muslimah yang Islam, yang mati atas Islam dan iman di dalam Allah. Banyak 100%. Seandainya bisa, bakalan diusahakan oleh Muhammad 100%. Tapi kalau yang matinya 200%, antum fi ahli syirik. Tapi timbul pikiran kan, berarti kita umat Rasulullah paling banyak masuk surga. Jadi pada umat yang lain kan gitu kan. Jadi bisa umat Nabi Musa, umatnya Rasulullah. Kalau ada yang bilang begini, wajar ya umatnya Rasulullah paling banyak. Bisa seadanya. Kenapa? Umat Rasulullah itu jumlahnya itu paling banyak, ya wajar masuk surganya paling banyak. Kan seperti itu. Soalnya umatnya Nabi Musa paling berapa? Umat Nabi-Nabi yang lain kan ada yang satu Nabi 2 orang aja umatnya dan sebagainya. Sampai 2 orang ada yang 10, 100, 200 ribu, 2000, puluhan ribu. Kita umat Nabi Muhammad miliaran. Kita sudah 1.400 tahun lebih kan? Tapi yang dihitung itu bukan umat semuanya, umat Hijabi saja.
Rasulullah sampai kiamat nanti itu namanya umat dakwah. Kalimat umat artinya orang yang tidak dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi iman itu yang masuk surga. Kenapa ada yang menerima dakwah, ada yang enggak? Yang ijabi yang menerima dakwah mereka akan yang akan masuk. Jadi kalau dihitung-hitung umatnya Rasulullah semuanya masuk surga dari segi yang berimannya. Enggak. Dan Rasulullah masih gambaran ini bahwa kita ini walaupun banyak tetap sedikit kalau dibandingkan dengan ahli syirik. Nah tadi kan gambarannya kayak kita paling banyak. Nah, ternyata kita sedikit dibandingkan orang yang syirik. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'aratil bayda'i fi jildit thawbil aswad. Dan tidaklah kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fi ahli syirki, kalau dibandingkan dengan ahli syirik, orang-orang yang syirik, seperti kecuali seperti sya'ril bayda, rambut putih, fi jildit thawbil aswad, di kulit banteng yang berwarna hitam. Jadi kita kalau dibandingkan dengan seluruh orang kafir itu kayak rambut hitam di banteng yang berwarna hitam itu orang kafir, rambut putihnya kita. Banteng itu jarang ada yang polos total. Misal kalau ada banteng berwarna hitam ada putihnya kan sedikit, kita begitu. Jadi seakan-akan itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dibandingin orang kafir sama orang Islam, orang kafir itu misalnya buminya itu banteng misalnya, jumlah semuanya itu berupa bulu hitam, bulu putih dari banteng yang berbulu hitam. Itu orang Islam seperti itu sedikitnya. Atau dibalik sama kasya'ari saudari fi jildit thawbil ahmar, rambut hitam, bulu hitam di banteng berwarna putih. Intinya sedikit. Sekarang ini penduduk bumi, dulu baca yang Islam, sebelum Islam itu penduduk bumi semuanya ini jumlahnya berapa? 8 miliar lebih. Penduduk bumi sekarang. Yang Islam berapa? 2 miliar. Berarti kita cuma 1/4 dari penduduk bumi. Dan memang yang paling banyak itu sekarang ini agama yang terbanyak Kristen Katolik. Baru setelahnya Islam. Habis itu banyak macam-macam lah jenis agama. Jadi benar kita ini hitungannya kalau dibandingin sama yang kafir cuma 1/4-nya perbandingan tahun ini ya. Dan begitu juga prosesnya seperti itu. Ini jumlah secara sensus saja. Belum lagi yang aku muslim tapi murtad. Banyak tanpa mereka sadari. Jadi memang betul kita penduduk surga paling banyak. Tapi jumlah kita yang syirik juga banyak. Apalagi tadi ya, ini baru dibandingkan kita sesama umat Nabi sezamannya. Kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lain, ya tambah sedikit kita. Tambah sedikit muslim. Tapi subhanallah ini hebatnya ya. Walaupun jumlah kita sedikit, kan aneh. Kita jadi penduduk surga paling banyak. Itu loh hebatnya di sini. Jadi kenapa dijelaskan kayak gini? Ya kita tahu kita itu kalau dibandingkan dengan ahli syirik sedikit. Tapi hebatnya kita kalau masuk surga, jumlah umat Rasulullah yang masuk surga itu paling banyak. Bukan paling banyak juga bahkan. Penduduk surga itu kebanyakan isinya umat Rasulullah SAW. Jadi kan ibarat masuk surga, sini mampir umat Rasulullah, sini umat Rasulullah, mana-mana ketemu umat Rasulullah. Kenapa? 2/3 penduduk surga itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang paling cepat masuk surga bersama Allah masuk surga tanpa hisab. Di hadis ini tunjukkan yang namanya besar dari Allah. Dan ini membuat hati lapar. Kenapa?
Karena istilahnya kuota masuk surga kita itu banyak. Kuota masuk surga kita banyak. Nah, kalau dikatakan kuotanya harus cuma 2%, 3%, musiklah kita. Belum tentu dapat. Tapi kalau dibilang penduduk surga terbanyak umat Rasulullah, benar kita masuk ke dalam tersebut. Rasulullah seperti ini ya, sering menyemangati sahabatnya agar tambah berharap kepada Allah. Dia kurang semangat doa, dikasih tahu ini tambah rajin doa. Itu efek positif dari roja adalah semangat untuk beramal baik. Sangat disayangkan belajar roja efeknya malah negatif, malah tambah malas. Itu nggak maksimal itu seperti itu. Sudah menipu budaya. Hadis selanjutnya di sini Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamati dafa Allah ila muslimin yahudiyyan aw nasraniyyan wa yaqulu hadza dzikruka minan nar. Wa fi riwayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaji'u yaumul qiyamati nasun muslimin bi dhurbil jibal yaghfiruhu Allah. Hadis ini dari Sayyidina Musa al-Asy'ari Rasul bersabda, ketika hari kiamat nanti, dafa Allahu ila kulli muslim. Allah memberikan bagi setiap orang muslim satu orang Yahudi atau satu orang Nasrani. Setiap orang kita dikasih satu Yahudi, satu Nasrani. Buat apa? Allah berfirman, ada 3 luka minanna. Ini tebusan buat kamu dari api neraka. Setiap muslim diberikan satu orang Yahudi atau Nasrani. Ini hampir. Buat apa? Ini buat tebusan kamu selamat dari api neraka. Dalam riwayat ada tidak bukan. Dalam riwayat lagi itu jelas. Ukti kula rajulin ukti yakun rajulin min hadhihi ummah rajulan min al-kufar. Setiap orang dari umat ini dikasih satu orang. Buat apa itu? Ya tadi buat tebusan biar kita masuk surga. Nah, dari sini kembali ke tengah tadi. Kira-kira kebagian tak kita orang kafir? Kan setiap orang dikasih orang kafir masuk surga di bagian tebusan. Kebagian tak? Kalau nggak kebagian berarti kita nggak bisa tebus. Kan bahasanya begitu. Kita kebagian tak orang kafir? Kembali ke hadis tadi, tenang, pasti kebagian. Dikasih 5 masih cukup. Kan tadi perbandingannya seperempat, tidak ada 1/5. Baru tahun ini, belum yang lainnya. Belum yang lain. Intinya hadis ini menunjukkan bahwa kesempatan kita masuk surga besar. Dalam riwayat yang lain, nama dari Musa al-Asy'ari, Rasul bersabda, "Yajibu yaumul qiyamah nasun." Datang di hari kiamat sekelompok orang dengan muslimin dari muslimin. Binuqubin aktaril jibal, dengan dosa yang besarnya itu seperti gunung. Ini kiasan yang besar dosanya seperti gunung. Berarti berapa banyak dosanya? Dosa yang terhitung banyak sampai seperti gunung. Lalu hasilnya apa? Allah ampuni, yaghfiru Allahu lahu. Allah ampuni dosa tersebut bagi muslim tadi. Jadi ada orang dosanya tak 1-2, tapi sebanyak itu. Allah ampuni dosa. Allah ampuni. Kenapa? Rahmat dan kasih sayang Allah. Inilah rahmatnya Allah, kasihnya Allah. Ada orang dosanya nggak tahu besar, dia punya. Riwayat ini kalau disambung dengan riwayat yang tadi, gimana cara pengampunannya? Dosanya dilemparkan kepada orang-orang yang kafir. Dosa muslim tadi dipindahkan kepada orang-orang kafir. Dan memang begitu ya.
Qadar bukan main. Dari mana? Ya tadi mereka menjadi tebusan bagi muslimin. Itu cuma kiasan ya. Qauluhu ta'ala ila kulli muslimin yahudiyyan wa nasraniyyan yaqulu hadza fikatuka minan nar. Jelaskan ya. Mana mengajar kita tidak berdoa. Ini penjelasannya. Satu orang muslim ditebus dengan satu orang kafir tadi, penjelasannya gimana? Ada di riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah itu ihliku li ahadin manzilun fil jannah. Manzilun fil jannah. Setiap orang itu berpotensi masuk surga dan masuk neraka. Atau bisa diartikan dia punya dua tempat, ada tempatnya di surga, ada tempatnya di neraka. Diciptakan oleh Allah begitu, bisa masuk keduanya. Kita semua ini ketika diciptakan oleh Allah, hidup meninggal dunia, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Tapi Allah rubah itu semua. Memang pernah kita punya tempat surga, punya tempat neraka, terus gimana? Dia harus masuk salah satunya. Kalau mukmin cuma awal orang beriman. Ini artinya setiap orang diciptakan oleh Allah ada jatah surganya, ada jatah seperti itu. Cuma kalau orang mukmin dimasukkan surga, khalaqal kafir billah, digantikan oleh orang kafir tempat mereka di neraka. Jadi terbagi. Ya, nah mustahil dia tidak dikabuli karena orang kafir tersebut memang berhak masuk ke neraka, pantas karena kekufuran mereka. Nah, dan kalimat dikatakan tebusannya itu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Annaka kunta mu'arradan li dukhulin nar wa hadha dzikruka. Allah Ta'ala qadara lana 'adadan yamlakuha. Fa idza dakhala al-kufar bi dhunubihim wa kufrihim saru bi manhajikatin. Fikah itu artinya setiap orang pada hakikatnya itu kan bisa masuk neraka. Karena dengan muslim itu bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Dan neraka itu diciptakan oleh Allah, diatur jumlah isinya berapa? Bisa 100 jumlah. Kuotanya neraka 100. Ketika orang kafir dimasukkan neraka 100 orang, berarti kan kuotanya udah full. Kemana muslimin sisanya? Masuk surga. Seperti itu dah. Jadi ketika neraka sudah dipenuhi karena dosa dan kekufuran orang kafir, akhirnya otomatislah. Berarti ini mereka ini yang menyelamatkan, yang menggantikan bahasanya, yang menebus muslimin masuk surga karena neraka sudah penuh. Karena orang itu sebetulnya karena mereka Islam dan iman. Jadi ini bahasa seperti ini. Kalau kita kembali ke hukum muslimnya, neraka diisi orang kafir, muslim diisi orang surga diisi orang muslim. Neraka dipenuhi oleh orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Surga diisi dengan orang muslim. Kenapa? Karena mereka beriman. Itu penyebabnya. Cuma dibuat gambaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu dari segi penciptaan, ya ada yang semua mungkin masuk neraka, mungkin masuk surga. Dengan rahmat Allah, kemungkinan neraka ditutup dari orang Islam. Melihat sekali lagi yang kita masuk surga tanpa hisab. Lalu selanjutnya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'minu yawmal qiyamati rabbih." Orang mukmin didekatkan, didekatkan. Orang mukmin di hari kiamat Rabbih dari Tuhan. Ini sangat hisab. Hatta yadha'atana
hijaknya atas mobil tadi. Jadi ketika dekat dihijab. Betul. Harusnya kita dihisap. Biasanya dihisap di mana orang. Itu ketika kita dekat belum orang. Jadi kita ada yang tahu. Banyak orang itu ditutupi. Lalu Allah mentakdirkan dengan dosa-dosa. Artinya Allah sebutkan bagi hamba tapi dengan cara yang tertutup. Di Quran itu maksudnya di sini Allah jelaskan menunjukkan dari hamba ini dosa kamu, tapi dengan cara tertutup sehingga tidak ada ketahui sama belum macam yang lain. Kita kan dari itu sudah sering mendengarkan ya bahwa nanti kalau kita dihisab itu dihisab perang-perangan. Semua orang melihat itu bisa ikos, bisa bagi orang-orang kafir, bisa bagi orang-orang yang kelewatan. Kalau orang mukmin hisabnya beda. Kita tahu nama hisabnya hisab awal. Hisabnya itu bukan hisab interogasi, bukan hisab bukan. Hisabnya kasih sayang dan dihitung oleh Allah. Ini contohnya. Ini hisab kasih sayang. Kenapa? Ini contohnya oleh dulu. Agar mudah berkata sudah ditutup oleh Allah, ada orang yang tahu. Allah tanya, apakah kamu tahu dosa ini? Dosa yang pernah kita kerjakan di dunia. Agar mudah berkata, kamu tahu dosa ini disebutkan kamu tahu dosa ini. Allah tahu ada yang lewat. Bayangkan berapa banyak dosa kita. Lalu karena dia muslim, dia mukmin, dia tahu ini di akhirat dia bisa meninggal kan? Dia jawab, "Ayaqulu Rabbi a'lamu." Ya Allah, aku tahu. Tahu dia. Dan ingat pada ini. Mungkin sekarang kita lupa dosa apa aja. Di akhirat kita sudah tahu. Karena kita juga bukunya ditampakkan. Ya Allah, aku tahu ya Allah. Kalau ketika hamba tersebut aku saya tahu, aku salah. Allah berfirman, "Qala inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Dulu aku telah menutupi bagi kamu dosa tersebut di dunia. Dan kebanyakan dosa kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua dosa kita bahkan di dunia ditutupi oleh Allah. Bahkan ada dosa-dosa yang ditutupi dari malaikat rohim mati saja nggak tahu dosanya. Jadi jangan Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah tutupi dosa tersebut di dunia. Wa ana dan saya Subhanahu wa taala mengampuni bagi kamu dosa semua di hati yang sudah ditutupi di hijab, bahkan nanyanya di hijab itu semua dosanya diampuni oleh Allah. Beliau di seperti ibadah hasanah. Kalau dikasih buku amal ibadah, jadi harusnya naudzubillah untuk menerima buku dari kiri karena banyak dosanya. Tapi sudah dihapus semua oleh Allah, menerima dari tangannya. Rahmat Allah, kasih sayang. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan waktu dihukum, ini kan waktu mau hukum kan ya, waktu mau mensidang, kita ternyata dimudahkan sama Allah, ditutup, dihijab, diampuni lagi. Seakan-akan ditebus dan diampuni lagi. Murni itu semua karena rahmatnya Allah. Jadi selanjutnya dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu karena as-sabar min al-ma'atin min al-ma'atin. Rasulullah bercerita ada satu orang as-sabar min al-ma'atin melakukan dosa dengan seorang perempuan, belajar cium. Jadi cium perempuan yang bukan mahramnya, mahram dosa. Lalu habis berbuat dosa
innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kerjakan sholat di dua ujung siang. Artinya sholat subuh dan sholat asar. Kalau pengen ujung siang, sholat subuh dan sholat wa zulafan minal lail. Zulafan minal lail itu maghrib dan isya. Jadi kalau disebut akimi sholat atau rakaat nahar, maksudnya gini, bukan sholat subuh dan asar. Sholat yang berada antara ujung pagi dan ujung sore. Jadi subuh, zuhur, asar, tiga sholat. Kerjakan sholat yang ada di pagi dan sore hari. Subuh, zuhur. Jadi subuh, zuhur, asar. Zulafan minal lail ini maghrib dan isya. Berarti kerjakan sholat waktu maksudnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik, contohnya dari sholat tadi, itu menghapus dosa. Jadi dalam riwayat yang lain, sholat di kafaratu lima bainahuma mujtahid dibacakan. Antara sholat dan sholat itu menjadi pengampunan dosa segala selagi kita menjauhi dosa besar. Jadi sahabat tadi datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya diperbuat dosa. Bagaimana obatnya biar dosa ini? Apa jawabannya? Harus melakukan amal apa ini biar dosanya diampuni? Rasulullah menjawab, kerjakan salat lima waktu. Salat lima waktu menjadi pengampun dosa. Udah, itu aja. Seperti itu. Ya, itu. Faqala rajul, lalu orang tersebut mengatakan, saya tidak Ka'ab bin Amr. Ngomong, ya Rasulullah, hadiah ya Rasulullah. Apakah ayat ini buat turun khusus? Jadi kalau turun berbuat dosa di tadi, sekarang ada tobatnya dengan ini kejadian khusus sekarang aja buat turun apa bagaimana ya Rasulullah? Orang menjadi umat itu. Dua bilang kan buat kita aja, buat semua umat ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan umat Muhammad. Kita itu kalau sholat saja semua dosa besar, tapi selagi ya bukan dosa besar dan dosanya tidak berhubungan dengan orang lain, menyakiti orang, melindungi orang, mengambil orang. Tapi ya tetap ya tobat ya, jangan tidak ya. Sudah kita bahas tadi sebelumnya. Wah, berarti itu udah sholat aman. Aman, gak usah tobat lagi kan udah sholat. Ya kalau lihat gayanya sahabat begitu, cuma perlu diperhatikan itu ketika di hati rasa kesal dan takut. Kalau kita harus maksiat aman. Nah, rasa aman ini bisa membuat dosa nggak diampuni. Karena rasa aman dari murkanya Allah tidak akan mendapatkan, tidak akan menarik kita, menarik rahmat kepada kita. Jauh rasa aman dari murkanya Allah. Jadi harus ada rasa takut. Kalau nggak takut ya nggak bisa. Mungkin yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir masih hadisnya bersama ya. Dari Sayyidina Anas bin Malik. Ini bukan sama persis, kejadiannya mirip. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'ala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama tadi yang mulia tadi. Cuma dengan bahasa yang berbeda. Ya Rasulullah, as-sabtu hadd. Ya Rasulullah, saya mengerjakan hadd. Hadd itu pada asli, pada dasarnya dosa yang ada umatnya di syariat. Ibnu Umar dicampur
dicambuk 80 kali dan seterusnya. Had itu hukuman yang dibatasi oleh syariat. Dosa ini hukumannya ini, dosa ini hukumannya ini. Jadi itu yang disebut dengan had. Kalau Rasulullah mengatakan saya melakukan had, tapi bukan had yang tadi, bukan. Dia kira dosanya dia ada hadnya, hukumannya. Padahal enggak. Apa dosanya tadi? Itu ciuman tadi. Cium itu seperti itu. Fa'aqibhu alayya. Ya Rasulullah, jalankan hukuman syariat. Fa'aqibhu alayya. Jalankan itu perintah syariat hukum. Mungkin dia kira dia harus dicambuk 100 kali. Saya siap ya Rasulullah. Nah, ini lebih berjelas berarti orang itu tobat sudah. Penyesalan sudah ada di hatinya. Wa hadara fi shalah. Lalu ada Rasulullah Rasulullah. Jadi Rasulullah bilang dia sholat dulu, sholat bersama Rasulullah. Kalau waktu sholat, setelah selesai sholat, oh ya Rasulullah ini Rasulullah hadam, diulangi lagi. Ya Rasulullah, Allah menjalankan dosa yang siap dihukum, yang ada adalah hukumannya. Fa'akim fiyya kitabullah, jalankan bagi diri kitabnya Allah, yang hukumnya Al-Quran. Campur aku ya Rasulullah. Allah Rasulullah bilang, al-hadar sama anak sholat. Kamu ikut sholat tadi? Allah nampak ya Rasulullah ikut saya. Sudah diampuni dosanya. Sudah diampuni dosanya. Ini hadirin yang masalah apa? Memang dari segi dohir, satu perhatikan had. Had itu nggak ada orang diampuni kalau nggak dihukum dulu. Jadi orang berbohong orang. Kalau ada imam dan hakim yang dihukum, dia harus siap dicambuk 40 kali. Kalau nggak berarti belum tobat. Makanya dalam riwayat nanti kita akan baca, dia akan dicambuk di akhirat. Orang yang kena had, terus dia akan dihukum di dunia, lari menghindar, dia akan dihukum dicambuk di akhirat. Walaupun dari situ, walaupun di situ tobat, karena tobatnya dia itu harus yang dipukul dan dihukum. Kalau enggak akan dicambuk di akhirat, dihukum di akhirat. Alhamdulillah hukum akhirat jauh lebih pedih daripada itu. Ini bukan dosa hati. Soalnya Rasulullah nggak menghukum dia, nanti jadi hadis ini. Apa itu dosanya? Dosa yang tidak ada batasan hukum, yang tadi mencium. Itu nggak ada di hadis di Al-Quran. Hukumannya ini nggak ada. Karena memang ada beberapa dosa yang berhukum, ada dihukum. Entah dosa hukuman akhirat ada dan hukuman dunia ada. Kalau di sini nggak ada hukuman dunianya. Sama kayak orang bohong. Bohong hukuman dunianya nggak ada. Artinya nggak ada yang bohong kamu selalu enggak. Walaupun hakim boleh kalau melihat ada orang ini bohong terus ini seminggu 3 kali laporan bahwa dia bohongin orang misalnya, boleh hakim atau cambuk 10 kali. Cambuknya sedikit ya, nggak boleh banyak. Ada yang riwayat paling banyak 10, ada yang riwayat paling banyak 20. Minim-minimnya had. Jadi orang tersebut, ya Rasulullah saya punya hak, kamu gak punya hak. Terus gimana? Kamu udah sholat lagi? Sudah. Ya sudah. Dosa kamu diampuni. Enak ya? Gak tobat sini diampuni cuma sholat aja. Ini perlu kita pahami. Orang tersebut dia sudah menyesal atas dosa yang dia kerjakan. Jadi dia ini dosa dan dia nyesal. Penyesalan tersebut itu terhitung bagian dari taubat. Karena menyesal sesuai yang disabda Nabi Muhammad SAW, an-nadamu taubat. Penyesalan itu taubat. Makanya Rasulullah bilang, kamu udah sholat kan? Sudah diampuni karena sholat. Soalnya dia sudah nyesal. Lain kalau ada orang maksiat bangga nikmat mau lagi. Dia habis maksiat berencana melakukan maksiat lagi. Sholat 5 waktu diampuni enggak? Kenapa? Karena dia masih israr. Dia nggak mau tobat, nggak nyesal, dan dia berencana lagi. Itu disebut dengan israr, walaupun belum dikerjakan lagi. Nah, yang ini nggak diampuni. Yang diampuni siapa? Orang setelah berdosa menyesal seperti sahabat tadi.
menyesal sholat, yang begitu saja. Taubat itu sholatnya itu udah otomatis menjadi pengampun dosa, karena dia sudah menyesal, sudah melakukan sebagian besar amal taubat itu penyesalan. Kalau yang namanya maksiat tidak nyesal, kepengen lagi, jangankan sholat, taubat aja nggak diterima. Syarat sahnya taubat kan satu, tinggalkan maksiat, dua, menyesal, tiga, niat nggak akan ulangi. Kurang satu nggak diterima taubatnya. Padahal taubat nggak diterima, apalagi cuma melakukan kafarah seperti sholat dan diampuni dosanya. Jadi jelas hadirin, jadi jangan main-main di sini. Bila lu sholat aja itu cuma waktu, berarti lu kemarin ambil di tetangga aman. Apalagi itu duit orang, nggak ada lagi. Berarti tadi lu dusta, tadi lu maksiat mata aman, nggak aman. Bukan bisa kan kata Rasulullah aman, nggak. Rasulullah bilang aman itu bagi orang yang hatinya menyesal, dia ini takut, saking takutnya siap ya Rasulullah siap dicabut. Nah, orang kayak gini udah kuat taubatnya, berarti sungguh-sungguh. Makanya mudah-mudahan kita diberikan kesubuhan oleh Allah, selamat taufik